Beberapa highlightnya sudah banyak mengekspor ke beberapa luar negeri ya ternyata Pak ya terkait generasi PJ Indonesia ini. Baik Pak, baru melakukan tindakan intoleransi bahkan juga violent extreme dan violent extreme organism, dan kira-kira Pak tanggapan tentang violent extreme dan violent extreme organism. Terima kasih, silakan. Sampurasun. Alhamdulillah, sesuatu program-program itu sebetulnya kadang-kadang survei-survei seperti ini sebetulnya adalah kompas ya, arah kemana kita harus bergerak, apa yang efektif dilakukan. Lalu saya mendampingi seorang remaja usia, orang tuanya pegawai negeri Pak, dan anaknya ini sudah menganggap bahwa pegawai negeri itu togut, kerja untuk togut, kafir gitu ya, padahal juga dikasih biaya sama orang tua. Kemudian minta saya untuk membantu. Ternyata kenapa dia itu ingin ke ISIS ya, ada beberapa faktor. Nah kalau kita ingin bergabung dengan kelompok ekstrim, violent extremism group, itu adalah 3 faktor, misalnya 3P biasanya kita menteorikannya. Pertama adalah personal factor. Nah kalau saya lihat dari push factornya itu biasanya ideology. Apa yang mendorong dia secara itu hadis-hadis yang menjustifikasi yang dia perlukan gitu. Nah ini nanti masuknya ke tentang critical thinking. Hasil survei ini kita menemukan bahwa secara umum dukungan pada kekerasan ekstrem dan organisasi kekerasan ekstrem secara umum bukan mayoritas, akan tetapi ada poin-poin tertentu yang perlu kita jadikan perhatian di sini. Cukup banyak yang mendukung kekerasan ekstrem, misalnya dalam bentuk pergi berperang ke negara lain untuk membela kota saya. Itu bisa artinya apa? Artinya Indonesia saat ini masih sangat potensial ya, masih menjadi lahan subur untuk dijadikan target kelompok-kelompok yang ingin merekrut orang-orang untuk dikirim ke Suriah seperti itu. Kemudian juga bukan pada organisasi yang mengkampanyekan intoleransi. Sampai saat ini masyarakat pada FPI bisa ditambahkan kampanye, tapi dukungannya seimbang antara yang tidak setuju dan setuju. Jadi bahwa tindakan FPI yang mungkin bertentangan juga sebenarnya dengan Islam yang anti kekerasan, masih cukup banyak juga yang setuju. Kira-kira 2 itu poin yang kita temukan di Jawa Barat. Tadi berapa persen Bu yang poin pertama ekstremisme? Dapat angka 90,8%. Artinya dari sisi angka itu aja kita bisa melihat bahwa kehidupan toleransi di Jawa Barat itu sudah makin membaik. Itu yang kita lakukan survei, ditambah lagi ini nanti saya akan share juga kehidupan demokrasi ya. 79,8% responden menyatakan tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu pernah tahun kemarin 2023 Pak. 2023. Triwulan pertama Pak. Nah ini yang kita lakukan survei Pak, yang oleh Kesbang Pemerintah Jawa Barat ya. Berteman dengan orang yang berasal dari agama lain. Ya. Kemudian bermusyawarah nih. 76,3% responden menyatakan bersedia berdialog dan bermusyawarah dengan orang-orang beda agama. Artinya apa itu nilai-nilai yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi kita makin membaik di Jawa. Walaupun Jawa Barat itu penduduk yang paling banyak di seluruh provinsi. Hampir 20% dari populasi, artinya 50 juta penduduk Jawa Barat itu makin banyak. Tentu dinamisasi kompleksitas tinggi, tapi kita bisa menjaga itu. Mudah-mudahan sampai nanti lah. Khusus untuk Ini kita sandingkan dengan survei yang LSI bikin. Memang ada kasus-kasus itu, tapi itu masih sangat minimal ya kasusnya, kejadiannya. Oleh sebab itu upaya-upaya yang dituntut atau bukan dituntut, yang diharapkan dari pemerintah adalah bagaimana untuk menekan, karena posisi anak muda sekarang banyak ya. Kemudian berita-berita medsos juga terbuka dari semuanya, itu yang mempengaruhi pada pola berkehidupan. Nah, tuntutan kepada kita adalah bagaimana memperkuat kaitan sosialisasi, edukasi, agar kita bisa menjaga harmonisasi dan tidak mengarah kepada
kegiatan yang sifatnya kekerasan ekstremis. Terus yang kedua, perlu kami laporkan juga bahwa Jawa Barat kemarin mendapat penghargaan dari BNPT Republik Indonesia, yaitu kita memiliki rencana aksi daerah. Jadi pusat punya rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme, Jawa Barat punya rencana aksi daerah. Jadi terjemahkan sih. Nah, kita diapresiasi karena lebih respon cepat. Karena kami berpikir memang Jawa Barat itu dengan penduduk yang sangat banyak, dinamisasi dan kompetensi yang tinggi, maka kita harus turunkan. Nah, isi daripada rencana aksi daerah itu bagaimana keterlibatan semua stakeholder, kolaborasi dari semua stakeholder untuk sama-sama menjaga ataupun menanggulangi penanggulangan ekstremis ini begitu. Jadi peran-perannya itu nanti sedang kita tuangkan kepada pokja-pokja ya. Apa sih tugas dari dinas ini, dari lembaga ini, jadi bentuknya kolaborasi lah ini. Tapi kita tidak melihat itu ya